Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Kita akan buka konsultasi pertanyaan ya. Ada yang bertanya seperti ini ya. Banyak sekali orang yang berhutang dan ada yang saya juga masih punya kontak mereka, tapi juga sudah nggak ada yang nggak punya kontak lagi ya. Gimana cara saya menagih sementara saya yang menghutangkan ya? Itu katanya punya kewajiban menagih juga. Ya, gimana menurut hukum Islam? Ya. Jadi baik ini tentang bagaimana menagih utang dalam Islam ya. Kalau kita lihat ya ada pihak yang si penghutang, ada yang si pemberi hutang. Nah, itu saya sederhanakan bahasanya saja biar biar gampang dicerna, oke? Nah, etika menagih hutang dalam Islam itu ada beberapa panduan, ya, ada beberapa yang harus kita lihat ya. Yang pertama harus dipahami dulu bahwa gimana sih memang boleh nggak sih kita menagih hutang? Si pemberi hutang ini menagih hutang kepada si penghutang. Boleh, ya. Itu dibenarkan dalam syariat. Tapi bagaimana kondisinya? Nah, itu harus diperinci ya. Pertama, kalau ya itu tidak boleh menagih si penghutang. Jadi si pemberi hutang tidak boleh menagih si penghutang jika diyakini bahwa si penghutang memang tidak punya harta untuk melunasinya. Jadi kira-kira nih ini kayaknya nggak bisa nih melunasi nih, masih kesulitan nih, itu nggak boleh. Tidak boleh si pemberi hutang itu menagih kepada si penghutang ya. Tapi kalau kemudian dia bertanya, dia tidak tahu keadaannya, dia bertanya, saya mau nagih hutang nih, gitu kan. Saya nggak punya apa-apa. Nah, si pemberi hutang ini nggak percaya, maka si penghutang harus mendatangkan dua saksi, ya, yang dua saksi itu menyatakan bahwa memang hartanya telah habis dan tidak bisa membayar hutang. Ya, itu ya. Nah, di kondisi kedua ya, eh, kalau si penghutang ini diyakini punya harta untuk melunasinya, artinya dari sudut ya kita lihatlah, oh ini ada nih kayaknya sudah dalam kondisi lapang, sudah dalam kondisi yang enak nih kayaknya bisa membayar. Kita tagih itu enggak apa-apa. Boleh untuk si pemberi hutang untuk menagihnya, tapi tetap dengan cara yang baik. Tidak boleh memaksa, tidak boleh meminta lebih ya. Harus dengan ya yang baik, dengan tutur kata yang baik gitu ya. Nah, jadi bisa dan sah saja si pemberi hutang ini menagih hutang ya, tapi dalam melihat keadaannya yang diberi hutang atau si penghutang ini adalah dalam keadaan lapang bisa untuk membayar. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk misalnya kita beri jatuh tempo ini boleh atau tidak nih? Jatuh tempo ya. Jatuh tempo misalnya apa namanya? Si yang memberi hutang ini bilang, nanti bulan depan bayar ya. Ini tak utangnya tapi bulan depan bayar. Itu hanya menurut madhab Maliki yang boleh seperti itu. Tapi madhab yang lain tidak boleh untuk memberi tempo supaya dibayar. Kenapa? Karena prinsipnya hutang adalah belas kasihan ya, belas kasihan karena kita punya lebih, ada orang berhutang ya kita pinjamkan gitu ya. Nah, itu tidak boleh dengan tempo. Hanya madhab Maliki yang membolehkan dengan tempo. Artinya nanti tanggal segini harus dibayar. Nah, itu seperti itu dan ketika tanggalnya sudah nyampe boleh ditagih ya. Tapi yang lain sebenarnya melihat kondisi, tidak harus dengan tempo waktu yang madhab yang lain ya. Baik para pemirsa itu ya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya. Kalau kira-kira pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan sering kali ya. Bagaimana sih sebenarnya saya boleh 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 nagih hutang nggak sih? Kenapa? Karena ketika ditagih dia yang lebih galak daripada saya gitu ya. Artinya tetap kita menagihnya dengan baik, dengan telepon, dengan WA atau dengan langsung datang itu ya, dengan metode-metode yang menurut saya para pemirsa sudah tahu lah ya bagaimana yang terbaik menurut adat, kebiasaan, menurut apa saja yang berlaku di masyarakat ya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.